Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Ardian Saputra dengan NIM 2101010153, di mana pada kesempatan kali ini kita akan mengerjakan lab pada section 10.5 atau yang terakhir pada otomatisasi Red Hat Enterprise Linux dengan Ansible 9.0. Nah, di mana kita pada lab ini diminta untuk membuat peran atau membuat sebuah rules, di mana membuat rule Ansible dari Ansible Playbook yang ada di web present, lalu diminta untuk membuat playbook untuk menerapkan peran tersebut ke beberapa host, yaitu ada server b.lab.example.com dan server c.lab.example.com. Nah, di sini ada pun hasil setelah kita selesai mengerjakan lab ini, kita dapat membuat peran atau rule dari playbook yang ada, kemudian membuat rule petunjuk untuk menerapkan peran ke host yang dikelola. Nah, sebelum masuk ke perintah, kita diminta untuk mempersiapkan lingkungan kerja dan memastikan bahwa semua sumber daya yang diperlukan tersedia, yaitu dengan memicu perintah lab spasi start spasi review minus cr4. Kita seleksi, kemudian kita Ctrl C, Ctrl V, kemudian tekan enter. Kita tunggu sampai starting lab-nya selesai dan bernilai sukses. Spesifikasi pada lab section 10.5 ini kita diminta untuk membuat direktori yang berisi review-cr4 proyek Ansible untuk lab ini. Kemudian diminta untuk mengubah playbook ansible-httpd.ml pada direktori proyek menjadi peran Ansible atau role Ansible baru yang bernama Ansible-httpd. Role baru harus dibuat pada direktori yaitu /home/student/review-cr4/rule/ansible-httpd. Kemudian kita diminta lagi untuk menyalin semua variabel, tugas, template, file, dan pengendali yang digunakan dalam atau oleh playbook ke dalam file atau direktori yang sesuai dalam role baru. Kemudian menyalin variabel playbook ke dalam file yaitu rule/ansible-httpd/default/main.ml. Kemudian memperbarui berkas meta/main.ml dalam rule dengan konten sebagai berikut, di mana di sini terdapat 4 variabel yang kita perbarui. Yang pertama ada pengarang dengan nilai pelatihan Red Hat, kemudian keterangannya contoh peran untuk RH294, kemudian perusahaannya atau Primera atau Red Hat, lisensinya itu yaitu BSD. Pada yang terakhir ini kita diminta untuk mengedit berkas rule ini sehingga menyediakan informasi seperti pada blok di bawah ini. Nah, setelah kita selesai mengedit, kemudian kita diminta untuk menghapus semua direktori dan file yang tidak digunakan pada rule tersebut. Kemudian pada direktori ini, playbook dengan nama kita diminta untuk membuat playbook yang bernama seed.ml yang menjalankan peran baru pada Ansible-httpd dan mengelola grup inventory web dev. Kemudian yang terakhir yaitu menjalankan podman seed.ml. Nah, kita langsung saja masuk ke perintah pertama. Kita diminta untuk membuat playbook yang bernama ansible-httpd.ml, kemudian membuat peran atau role Ansible baru yang bernama ansible-httpd. Sebelumnya kita harus beralih dulu pada ke direktori review-cr4, yaitu dengan menuju perintah cd. Kita Ctrl C. cd ini yaitu digunakan untuk beralih direktori. Kemudian minus spasi tanda tilde review yaitu nama direktorinya. Kemudian kita Ctrl V untuk beralih. Nah, setelah itu pada langkah 1.2 kita diminta membuat subdirektori yang bernama rules, yaitu dengan memicu perintah mkdir -p spasi rules. Kita Ctrl C, kemudian Ctrl V. Setelah itu kita tekan enter. Nah, rule-nya itu sudah berhasil dibuat. Kemudian pada langkah 1.3 kita
memicu perintah Ansible minus galaxy untuk membuat struktur direktori untuk role Ansible minus TPD di direktori rules, yaitu dengan memicu perintah cd spasi rule, kita Ctrl C, Ctrl P, kemudian memicu perintah Ansible minus galaxy, kita Ctrl C, kita Ctrl V. Sebelumnya kita ubah dulu ke bahasa Inggris supaya perintahnya sesuai. Kemudian tekan enter. Nah, kita sudah berhasil membuat rule. Kemudian kita picu perintah cd, Ctrl C, Ctrl V, kemudian tekan enter. Setelah itu pada langkah 1.4 kita translate supaya mudah dimengerti. Kita diminta untuk menggunakan perintah tree, di mana perintah tree ini yaitu digunakan untuk memverifikasi struktur direktori yang dibuat untuk role baru. Kita eksekusi perintahnya, translate dulu, tree roles, dan kita Ctrl V. Nah, di sini terdapat 9 direktori dan terdapat 8 file, di mana ada yang namanya direktori default, file, header, meta, tags, template, test, dan var. Dan filenya itu ada test.yml, inventory, dan main.yml. Kemudian kita lanjut ke perintah kedua atau langkah kedua, di mana kita diminta untuk menyalin semua variabel, tugas, template, file, dan pengendali ke file yang sesuai dalam role baru. Di mana pada 2.1 ini kita diminta menyalin variabel dari file ansible-tpd.yml ke dalam file yang bernama rules/ansible-tpd/default/main.ml, yang dimana file ini harus berisi seperti yang di bawah ini. Kita seleksi perintah ini, dan kita Ctrl C, kemudian kita buat dengan pim spasi nama filenya, kita tekan enter. Setelah itu kita taruh kursor di baris baru, itu tekan insert dulu untuk masuk menu editing atau menginsert. Nah, di mana pada pagar ini yaitu tidak dibaca, kita hapus. Kemudian kita translate dulu. Kita Ctrl C, isi filenya, kemudian kita Ctrl V. Setelah itu, setelah selesai, kita tekan escape, kemudian titik 2 wiki untuk simpan dan keluar. Nah, di sini ada catatan. Di mana variabel yang ditetapkan dalam bekas peran default/main.ml dapat ditimpa oleh variabel inventory, namun variabel yang ditetapkan dalam bekas rule yaitu var/main.ml tidak ditimpa oleh variabel inventaris. Dan kita masuk ke perintah 2.2, di mana kita diminta untuk menyalin template httpd konfigurasi dari berkas template/httpd.com.g2 ke dalam direktori rules/ansible-httpd/template. Itu dengan memicu perintah cv atau copy, Ctrl C, kemudian Ctrl V, dan tekan enter, kemudian salin, Ctrl C, kemudian Ctrl V, kita ulang, cv, Ctrl V, kemudian tekan enter. Nah, setelah itu pada langkah di sini
isi dari directory ini tadi sudah berhasil di copy ke dalam role /ncb-template/template/httpd.com.get2. Kemudian kita beralih ke langkah 2.3, di mana pada langkah 2.3 ini kita diminta untuk menyalin tugas dari file ansible-httpd ke dalam rules/ansible-httpd/task/main.ml. Itu kita tuju perintahnya, kita Ctrl C, kita translate dulu agar perintahnya tidak bermasalah. Setelah itu kita masuk ke pim. Untuk masuk, kita masukkan rules ini, nama filenya, kita Ctrl C, kemudian Ctrl V, kemudian tekan enter, dan tekan insert untuk masuk ke menu editing, kemudian tekan kita hapus semuanya dulu. Nah, di sini kita copy yang ada pada blok ini semuanya. Kita Ctrl C, kemudian Ctrl V pada VM operation. Nah, setelah selesai, kita picu dengan menekan tombol escape, kemudian titik 2 key untuk simpan dan keluar. Nah, setelah membuat, kemudian kita diminta untuk menyalin filenya ke file -index.html. Kita picu perintah cp untuk copy atau menyalin. Kita Ctrl C, kita Ctrl C, kemudian Ctrl C di sini, tekan enter. Kemudian -b untuk mempaste ke tempatnya atau tempat tujuannya, yaitu file /index.html. Kita Ctrl V, kemudian kita tekan enter. Setelah berhasil di copy, yang pada langkah 2.5 ini kita diminta untuk mengcopy dari file ansible-httpd ke role/ansible-httpd/headline-main.ml, yaitu dengan mengunci perintah pim, ketik pim, kemudian spasi nama filenya yaitu rules. Kita pilih di sini. Kita seleksi, kemudian kita salin, Ctrl C, kemudian Ctrl V. Nah, setelah masuk, kita tekan insert untuk masuk ke menu editing. Tekan enter, hapus, kemudian memasukkan isi dari filenya, yaitu ada list name yang bernilai restart httpd, kita Ctrl V. Kemudian untuk masuknya yaitu menggunakan ansible building.service dan state-nya yaitu restart. Setelah selesai, kita escape, kemudian titik 2 key, kemudian tekan enter. Setelah itu kita diminta setelah langkah kedua, kita masuk ke langkah ketiga. Nah, pada langkah ketiga ini kita diminta untuk mengupdate atau memperbarui berkas di rule/ansible-httpd/meta/main.ml sesuai dengan spesifikasi rule-nya. Mana pada 3.1 ini kita diminta untuk mengubah nilai entry author menjadi red hat training. Yaitu kita masuk ke berkas, ini kita Ctrl C dulu, kemudian kita Ctrl V di sini. Sebelumnya lupa kita masukkan pim, kita masukkan pim spasi nama filenya, kemudian tekan enter. Nah, di sini kita diminta untuk mengupdate atau merubah. Masukkan bahasa Inggris dulu supaya mulai dimengerti. Pada 3.1 kita lihat autornya menjadi Red Hat Training. Ctrl C.
Sebelumnya kita insert dulu supaya bisa diedit. Kita ganti author-nya menjadi Red Hat Training. Kemudian description-nya menjadi example rule for RH294. 0C. Masuk ke sini lagi, kita ganti menjadi example. 0P. Kemudian company-nya yaitu Red Hat. 0C. Masuk ke sini lagi, kita ubah. Ctrl-V. Nah, lisensinya itu yaitu BSD. Kita cari lisensi. Nah, di sini. Kita hapus menjadi BSD. Kita ketik aja BSD. Setelah itu, setelah selesai kita save, simpan dan keluar. Escape, ketik 2 wiki, kemudian tekan enter. Setelah selesai diedit, kemudian kita coba lihat, itu dengan multiple target, spasi, nama filenya, yaitu root, kita Ctrl-C, dan Ctrl-V, tekan enter. Nah, di mana seperti yang kita ubah tadi, di mana autornya itu menilai Red Hat Training sudah berhasil diubah, kemudian description-nya example root for RH294, dan company-nya yaitu Red Hat, kemudian lisensinya yaitu BSD. Setelah selesai, kita masuk ke perintah keempat, di mana pada perintah keempat ini kita diminta mengedit berkas di role/ansible-htpd/readme-md tersebut sehingga menyediakan informasi yang relevan mengenai role tersebut. Berkas tersebut harus berisi kontennya sesuai dengan yang ada di sini. Kita masuk, kita Ctrl-C, belum selesai, kita Ctrl-C, kemudian kita picu perintah pim, kita Ctrl-V, namanya, setelah itu kita tekan enter. Nah, di sini kita diminta untuk mengedit sesuai dengan yang ada pada blok tersebut. Kita translate dulu ke bahasa Inggris. Kita translate, kita lihat lisensi BSD di mana. Untuk lebih mudahnya kita hapus semuanya dulu, yaitu dengan kalau hapus baris sebelah kanan itu menuju perintah shift D untuk mendelete bawah, shift D, shift D, shift D. Lihat lagi, kita delete secara manual, karena belum diketik, klik insert atau I dan hapus. Kita hapus semuanya, lalu kita copy lagi agar sesuai dengan yang ada di blok tersebut. Nah, pada langkah kelima ini kita diminta untuk menghapus dulu, bisa dilihat supaya sesuai. Kemudian kita copy semua yang ada di blok ini dari Ansible.
sampai ke red hat. Ctrl C dan Ctrl V. Setelah itu sudah selesai, kita skip, kemudian ketik 2 W key dan tekan enter. Nah, kemudian kita diminta untuk menghapus, yaitu dengan memicu perintah rm atau remove minus rv, kita Ctrl C dan Ctrl V di VM web version, kemudian tekan enter. Nah, di sini direktorinya berhasil di remove, kemudian kita remove lagi direktori role/ansible -1pd /test kita m itu meremove. Ini kita seleksi, kemudian Ctrl C, kemudian Ctrl V, kemudian tekan enter. Setelah berhasil di remove, kita masuk ke perintah ke-6, di mana pada perintah ke-6 ini kita diminta membuat playbook yang bernama sheet.yml. Kita buat dengan menuju perintah pim, kemudian nama playbooknya yaitu sheet.yml. Kita Ctrl C, kemudian kita Ctrl V. Setelah itu tekan enter untuk masuk, kemudian insert i, kita masukkan isi dari playbooknya, kita Ctrl V. Setelah itu kita escape, ketik 2 W key, kemudian enter. Nah, setelah itu, setelah kita buat playbook yang bernama sheet.yml ini, kita diminta untuk menjalankan, yaitu dengan menuju perintah ansible -navigator spasi run -m stereo sheet.yml. Kita eksekusi perintahnya, Ctrl C, kemudian Ctrl V, kemudian tekan enter. Kita tunggu sampai jalannya selesai. Kita tunggu beberapa saat sampai semuanya selesai. Nah, di sini sudah berhasil 7 dan kita sudah merubahnya yang berjumlah 6 dan peletnya 0. Setelah itu kita diminta untuk mengevaluasi apakah pengerjaan yang kita lakukan ini ada kesalahan atau tidak, yaitu dengan menuju perintah lab spasi grade spasi nama playbook, nama role-nya yaitu review -c4, kita Ctrl C, kemudian Ctrl V, kemudian tekan enter. Kita tunggu grading lab-nya itu apakah ada yang masih salah. Kalau bernilai pas berarti semuanya sudah terlaksana atau sudah berhasil. Kita tunggu. Kita tunggu beberapa saat. Nah, di sini bernilai pas atau semuanya tidak ada kesalahan atau semuanya berhasil. Setelah berhasil, lalu kita finish lab-nya untuk menyelesaikannya. Kita Ctrl C, kemudian Ctrl V untuk mengakhiri. Kita tunggu sampai sukses. Nah, di sini sudah sukses. Ya, begitu saja yang dapat saya sampaikan. Lebih kurangnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.